Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Diah Ayu Puspitaningrum, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Pendidikan, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkah dan hidayahnya, kita dapat berkumpul dalam Zoom meeting hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini, saya, Yuliati Rahmi Firdiana, yang akan bertugas menjadi moderator dan akan memandu jalannya kegiatan presentasi dan diskusi kita kali ini. Topik pembahasan kita kali ini yaitu mengenai sosiologi pendidikan dan mobilitas sosial yang akan disampaikan oleh kelompok 10 yang beranggotakan Aneisha Aurelia Jaya, Putih Amalia, Widiasih Trimardani, dan saya sendiri Yuliati Rahmi Firdiana. Susunan kegiatan yang akan kita lalui bersama hari ini yaitu 1. Pembukaan, 2. Penyampaian materi oleh kelompok 10, 3. Sesi tanya-jawab, 4. Penutup, dan yang terakhir masukan dari dosen pembimbing. Baik, acara yang pertama adalah pembukaan. Mari kita membuka kegiatan kali ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh kelompok 10. Kepada kelompok 10, saya persilakan. Baiklah teman-teman, kita memasuki topik pembahasan kita yang pertama, yaitu mengenai pengertian sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan terdiri dari dua suku kata. Yang pertama sosiologi dan yang kedua pendidikan. Nah, kedua suku kata ini memiliki arti yang berbeda. Akan tetapi, keduanya ini menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini berarti bahwa sosiologi dalam arti masyarakat membutuhkan pendidikan. Dan begitupun sebaliknya, pendidikan juga membutuhkan masyarakat. Adapun pengertian sosiologi menurut beberapa ahli yaitu yang pertama, menurut Dictionary of Sociology dalam Subadi tahun 2009 menjelaskan bahwa sosiologi pendidikan merupakan sosiologi yang diterapkan untuk memecahkan berbagai masalah pendidikan yang bersifat fundamental. Kemudian yang kedua, menurut George Payne yang menjelaskan bahwa sosiologi pendidikan merupakan studi komprehensif mengenai segala aspek pendidikan dari segi ilmu sosiologi yang diterapkan. Kemudian yang terakhir, menurut F.G. Robbins menjelaskan bahwa sosiologi pendidikan merupakan sosiologi khusus yang memiliki tugas untuk menyelidiki struktur dan dinamika proses pendidikan. Nah, berdasarkan pengertian yang telah saya jelaskan sebelumnya, dapat saya simpulkan bahwa sosiologi pendidikan merupakan suatu ilmu yang mengkaji berbagai masalah fundamental pendidikan dari perspektif sosiologis atau dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Selanjutnya, kita memasuki topik pembahasan yang kedua yaitu mengenai objek sosiologi pendidikan. Nah, objek sosiologi pendidikan ini merupakan masyarakat pendidikan baik formal, informal, maupun non-formal, serta permasalahannya. Namun, perlu kita ketahui bahwa objek sosiologi ini tidak hanya terbatas pada studi sekolah saja, melainkan cakupannya itu lebih luas, yaitu mencakup institusi-institusi sosial dengan wilayah kajiannya yang tidak terlepas dari berbagai persoalan pendidikan. Materi selanjutnya adalah mengenai sejarah sosiologi pendidikan. Sebelum itu, kita harus mempelajari mengenai sejarah lahirnya sosiologi. Sosiologi masih berumur relatif muda, yaitu kurang dari 200 tahun. Istilah sosiologi ini untuk pertama kali diciptakan oleh Auguste Comte dan oleh karenanya Comte sering disebut sebagai bapak sosiologi. Istilah sosiologi ini dituliskan dalam karya utamanya yang berjudul The Course of Positive Philosophy yang diterbitkan pada tahun 1938. Karyanya mencerminkan suatu komitmen yang kuat terhadap metode ilmiah. Menurut Comte, ilmu sosiologi harus didasarkan pada observasi lain yang diklasifikasikan dengan sistematis, bukan pada kekuasaan atau spekulasi. Sejarah sosiologi pendidikan.
Perkembangan sosiologi pendidikan sebagai ilmu pengetahuan dimulai sejak awal abad ke-20 yang merupakan bagian dari sosiologi. Tetapi sebenarnya sosiologi pendidikan lahir bersamaan dengan munculnya persoalan-persoalan pendidikan yang tidak teratasi, dan kemudian persoalan-persoalan pendidikan tersebut diatasi dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Sebelum berakhirnya Perang Dunia II, sosiologi pendidikan dianggap sebagai suatu ilmu pengetahuan yang sempat hilang dari peredaran dan tidak dianggap sebagai sesuatu yang penting untuk diajarkan di lembaga pendidikan tenaga kependidikan LTPK di Amerika Serikat. Namun setelah itu, setelah Perang Dunia yang kedua, perkembangan masyarakat mengalami perubahan secara drastis. Dinamika masyarakat dunia menginginkan adanya perubahan dalam menyahuti perkembangan dan kebutuhan baru terhadap penyusunan perilaku lembaga pendidikan. Dalam menyikapi perlunya dimensi pendidikan menjadi instrumen terpenting dalam memajukan masyarakat. Oleh karena itu, disiplin sosiologi pendidikan yang sempat tenggelam tersebut kemudian dimunculkan kembali sebagai bagian dari ilmu penting di lembaga pendidikan tenaga kependidikan atau LTPK. Lester Frankfurt pada tahun 1941 sampai dengan tahun 1913 adalah salah seorang pelopor sosiologi di Amerika yang dianggap sebagai pencetus gagasan lahirnya sosiologi pendidikan di Amerika. Gagasan tersebut muncul dalam bukunya yang berjudul Apply Sociology atau Sosiologi Terapan yang mengkaji berbagai perubahan-perubahan masyarakat karena usaha manusia. Gagasan Ward tadi kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh John Dewey pada tahun 1959 sampai dengan 1952 sebagai bapak pendidikan dan sekaligus sebagai pelopor sosiologi pendidikan. Dalam karyanya School and Society atau Sekolah dan Masyarakat, Dewey memandang bahwa hubungan antara lembaga pendidikan dan masyarakat sangat penting. Kemudian pemikiran Dewey ini dikembangkan lagi dalam bukunya yang berjudul Democracy and Education atau Demokrasi dan Pendidikan pada tahun 1916. Selanjutnya adalah teori sosiologi pendidikan. Teori sosiologi pendidikan yang pertama adalah perspektif fenomenologi. Penelitian yang menggunakan pendekatan fenomenologis berusaha untuk memahami makna peristiwa serta interaksi pada orang-orang biasa dalam situasi tertentu. Pendekatan ini menghendaki adanya sejumlah asumsi yang berlainan dengan cara yang digunakan untuk mendekati perilaku orang dengan maksud menemukan fakta atau penyebab. Penyelidikan fenomenologis bermula dari diam. Keadaan diam merupakan upaya untuk menangkap apa yang dipelajari dengan menekankan pada aspek-aspek subjektif dari perilaku manusia itu sendiri. Fenomenologis berusaha untuk bisa masuk ke dalam dunia konseptual subjektif penyelidikannya agar dapat memahami bagaimana dan apa makna yang disusun objek tersebut di sekitar kejadian-kejadian dalam kehidupan sehari-harinya. Singkatnya, peneliti berusaha untuk memahami subjek dari sudut pandang subjek itu sendiri, dengan tidak mengabaikan membuat penafsiran dengan membuat skema konseptual. Hal ini berarti bahwa peneliti menekankan pada hal-hal subjektif, tetapi dengan tidak menolak realitas di sana yang ada pada manusia itu sendiri. Teori sosiologi pendidikan yang kedua adalah interaksi simbolik. Interaksi simbolik dalam sosiologi pendidikan juga menunjang dan mewarnai aktivitas akademik riset kualitatif. Sejalan dengan pendekatan fenomenologis, sifat yang paling mendasar bagi pendekatan interaksi simbolis adalah asumsi yang menyatakan bahwa pengalaman manusia itu diperoleh dengan perantara interpretasi atau penafsiran, dan penafsiran menjadi esensial dari interaksi simbolik.
Dorongan dari dalam, sifat pribadi, motivasi yang tidak disadari, kebetulan, status sosial ekonomi, kewajiban peranan, mekanisme pengawasan masyarakat, atau lingkungan fisik lainnya menjadi faktor sebagai konstruk yang digunakan para ilmuwan sosial dalam usahanya untuk memahami dan menjelaskan perilaku. Benda atau objek, orang, situasi dari peristiwa atau kejadian tidak memiliki maknanya sendiri. Dalam pendekatan interaksi simbolik, makna dari berbagai kejadian tersebut diberi berdasarkan interpretasi. Interpretasi bukanlah kerja otonom dan juga tidak ditentukan oleh suatu kekuatan khusus manusia ataupun yang lainnya. Makna yang diberikan orang kepada pengalamannya dan prosesnya menginterpretasi merupakan hal yang esensial dan konstitutif. Teori sosiologi pendidikan yang ketiga adalah kebudayaan. Menurut Bogan dan Bicklin, dalam Mike S. Arifin pada tahun 1994 dijelaskan bahwa kerangka kerja yang digunakan dalam melakukan studi antropologi adalah konsep tentang kebudayaan. Usaha untuk mendeskripsikan budaya atau aspek-aspek budaya disebut dengan etnografi. Budaya merupakan pengetahuan yang diperoleh seseorang dan digunakan untuk menginterpretasikan pengalaman yang menghasilkan sebuah perilaku. Perilaku selalu didasarkan pada makna sebagai hasil resepsi terhadap kehidupan para pelakunya. Apa yang dilakukan dan mengapa orang melakukan berbagai hal selalu didasarkan pada definisi menurut pendapatnya sendiri yang dipengaruhi secara kuat oleh latar belakang budayanya yang khusus. Budaya yang berbeda melatih orang secara berbeda pula di dalam menangkap makna persepsi. Karena kebudayaan merupakan cara khusus membentuk pikiran dan pandangan manusia. Kondisi kehidupan budaya seseorang sangat mempengaruhi persepsi penciptaan makna pada setiap peristiwa sosial, yang dalam setiap kehidupan sosial selalu melibatkan hubungan antara subjek dan pembentukan makna. Teori sosiologi yang keempat adalah etnometodologi. Etnometodologi merupakan pendekatan penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan bagaimana individu mencipta dan memahami kehidupan sehari-harinya. Subjek penelitiannya bukanlah suku bangsa primitif, melainkan orang-orang dalam berbagai macam situasi dalam masyarakat kita. Etnometodologi berusaha bagaimana orang-orang mulai melihat, menerangkan, dan menguraikan struktur di dunia kehidupan sehari-hari atau menguraikan keturunan dunia tempat mereka hidup. Terdapat sejumlah orang dalam bidang pendidikan telah terpengaruh dalam pendekatan ini. Pekerjaan mereka kadang-kadang sukar dipisahkan dari kerja peneliti-peneliti kualitatif lainnya. Mereka cenderung melakukan pekerjaan-pekerjaan tentang isu yang bersifat mikro dengan pengungkapan dan kosakata khusus dan dengan tindakan yang mendetail dan dengan pengalaman. Peneliti-peneliti yang menggunakan cara ini menggunakan ungkapan seperti pemahaman akal sehat, kehidupan sehari-hari, pencapaian kerja praktis, landasan rutin untuk tindakan sosial. Menurut para etnometodologi, telah berhasil membuat peneliti berubah peka terhadap isu, yaitu bahwa penelitian itu sendiri bukanlah merupakan usaha ilmiah yang unik, melainkan lebih dapat dipelajari sebagai sesuatu penyelesaian praktis. Maka mereka menyarankan agar kita berhati-hati dalam memandang dan mendorong para peneliti untuk menggunakan cara kualitatif agar peka terhadap keperluan untuk mengurangi batas atau menunda sementara asumsi akal sehat mereka, pandangan dunianya sendiri, daripada mengungkapkannya sebagai hal yang sudah semestinya. Pokok pembahasan selanjutnya adalah konsep mobilitas sosial. Nah, di sini telah terkumpul beberapa pendapat ahli yang menyatakan pendapatnya terkait pengertian dari mobilitas sosial.
Yang pertama, Zamari tahun 2012. Zamari ini berpendapat bahwasanya mobilitas sosial adalah gerakan individu dari posisi sosial yang satu ke posisi sosial lainnya dalam struktur sosial. Yang kedua, yaitu dari Al-Fahmi dan kawan-kawan tahun 2018. Al-Fahmi dan kawan-kawan ini berpendapat bahwasanya mobilitas sosial adalah perpindahan individu dari kedudukan satu ke kedudukan lainnya yang lebih tinggi atau sebaliknya. Dan yang ketiga, yaitu dari Kamila Tunisa tahun 2018. Kamila Tunisa ini berpendapat bahwasanya mobilitas sosial merupakan perpindahan seseorang maupun kelompok seorang dari suatu kedudukan sosial yang satu ke kedudukan sosial yang lainnya. Nah, dari beberapa pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya mobilitas sosial adalah perpindahan individu, seseorang atau kelompok orang dari kedudukan yang satu ke kedudukan yang lainnya. Nah, kedudukan ini dapat diartikan sebagai suatu tempat ataupun status. Pokok pembahasan selanjutnya adalah teori dari mobilitas sosial. Teori yang pertama yaitu teori Lipset dan Zetterberg. Nah, teori Lipset dan Zetterberg ini lebih difokuskan pada penyebab dan dimensi dari mobilitas sosial. Yang pertama, kita akan membahas tentang penyebab dari mobilitas sosial. Menurut Lipset dan Zetterberg ini berpendapat bahwasanya penyebab dari mobilitas sosial yang pertama yaitu supply dari suatu posisi yang tidak terisi. Dan penyebab yang kedua yaitu terjadinya pergantian peringkat. Menurut Lipset dan Zetterberg, mobilitas sosial ini terdiri dari 4 dimensi. Di antaranya yaitu ranking okupasi, ranking konsumsi, ranking kelas sosial, dan ranking kekuasaan. Yang pertama adalah ranking okupasi. Nah, okupasi sendiri merupakan indikator yang bersifat umum dalam stratifikasi sosial. Para peneliti berpendapat bahwasanya pekerjaan merupakan salah satu faktor yang membedakan keyakinan, nilai, norma, kebiasaan, dan kadang ekspresi emosional. Yang kedua adalah ranking konsumsi. Cara yang paling tepat dalam menghitung indeks konsumsi kelas bukanlah dari penghasilan total, melainkan dari penghasilan yang dihabiskan untuk kegiatan-kegiatan prestisius dan kultural. Yang ketiga adalah ranking kelas sosial. Nah, seseorang individu dikatakan berada dalam kelas yang sama dengan individu yang lain apabila mereka menerima individu yang lain itu secara sama dan memiliki hubungan. Dan yang keempat adalah ranking kekuasaan. Nah, dimensi ini merujuk pada hubungan peran berupa hubungan otoritas atau kekuasaan yang melibatkan posisi subordinat di satu sisi dan subordinat di sisi yang lain. Mereka meyakini bahwasanya kekuasaan merupakan kendaraan mobilitas sosial. Pokok pembahasan selanjutnya adalah bentuk mobilitas sosial. Bentuk mobilitas sosial ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah mobilitas sosial horizontal, yang kedua adalah mobilitas sosial vertikal. Yang pertama adalah mobilitas sosial horizontal. Nah, mobilitas sosial horizontal ini merupakan perpindahan individu maupun kelompok dari kedudukan yang satu ke kedudukan lainnya yang sederajat. Contohnya, kepala sekolah yang dipindah tugaskan dari sekolah satu menuju ke sekolah lainnya. Yang kedua adalah perpindahan masyarakat dari suatu desa ke desa lainnya. Yang kedua adalah mobilitas sosial vertikal. Nah, mobilitas sosial vertikal ini merupakan perpindahan individu maupun kelompok ke kedudukan yang lebih tinggi maupun kedudukan yang lebih rendah. Yang pertama adalah perpindahan individu atau kelompok dari kedudukan yang sebelumnya lebih rendah menuju ke kedudukan yang lebih tinggi, atau yang disebut dengan social climbing. Nah, contoh dari social climbing ini seperti misal seorang karyawan yang bekerja keras dan diangkat menjadi seorang manajer. Yang kedua adalah perpindahan individu maupun kelompok menuju ke tingkatan yang lebih rendah atau kedudukan yang lebih rendah, atau yang sering disebut dengan social sinking. Nah, contohnya itu ketika ada seorang karyawan melakukan suatu pelanggaran dan akhirnya dipecat atau menjadi karyawan biasa. Selanjutnya, sistem mobilitas sosial. Mobilitas sosial berarti perpindahan individu, kelompok, atau keluarga melalui sistem hierarki atau stratifikasi sosial atau disebut sebagai gerak sosial, yang didefinisikan tentang perpindahan strata sosial satu ke strata sosial yang lain. Baik, yang selanjutnya cara untuk melakukan mobilitas sosial. Di bagian ini dibagi menjadi 5.
Yang pertama, perubahan standar hidup. Contohnya, seorang pegawai rendahan atau yang memiliki pangkat rendah karena keberhasilannya atau prestasinya diberikan kenaikan pangkat menjadi manajer atau naik jabatan. Nah, sehingga tingkat pendapatannya menjadi naik. Yang kedua yaitu ada perkawinan. Contohnya seperti seorang wanita yang berasal dari keluarga yang sangat sederhana menikah dengan laki-laki dari keluarga yang kaya atau terpandang di masyarakatnya. Sehingga perkawinan ini menaikkan status wanita tersebut. Dan yang ketiga yaitu perubahan tempat tinggal. Contohnya yaitu kita berpindah tempat dari tempat tinggal yang lama ke tempat tinggal yang baru yang kawasannya lebih megah dan lebih mewah. Atau juga bisa dengan kita merubah tempat tinggal kita yang lama, kita renovasi menjadi lebih megah dan mewah. Yang selanjutnya yaitu perubahan tingkah laku. Contohnya yaitu agar penampilan meyakinkan dan dianggap sebagai seorang yang dari golongan atas, kita bisa menggunakan pakaian yang bagus-bagus atau kita bisa menggunakan bahasa dengan sedikit menyelipkan bahasa asing. Dan yang terakhir yaitu perubahan nama. Biasanya kalau di kalangan Jawa, untuk orang biasa atau itu bisa disebut sebagai Kang, dan jika sudah nama kita berubah menjadi golongan atas, itu biasanya disebut sebagai Raden. Selanjutnya yaitu dampak mobilitas sosial. Dampak mobilitas sosial dibagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya ada 3 di sini, yaitu yang pertama mendorong kemajuan seseorang. Biasanya itu dapat terjadi pada status sosial seseorang yang tadinya rendah menjadi status sosial yang lebih tinggi. Misalnya pada saat Indonesia dijajah dan Indonesia merdeka seperti saat ini. Selanjutnya yang kedua yaitu mempercepat perubahan sosial. Contoh perubahan sosial yang terjadi adalah perubahan sosial akibat adanya mobilitas sosial karena globalisasi. Masyarakat menjadi lebih memahami teknologi contohnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada meningkatkan integrasi sosial. Misalnya keluarga yang pindah ke lingkungan yang baru maka akan mengalami perubahan sosial dengan menyesuaikan gaya hidup dan lain sebagainya. Lalu dampak negatifnya. Di sini dampak negatifnya ada 2. Yang pertama terjadinya konflik. Biasanya dalam hal ini tuh terjadi karena adanya persaingan atau ketidakadilan. Maka akan terjadi konflik. Solusinya untuk menghindari hal tersebut yaitu menghindari menyudutkan salah satu pihak. Yang kedua, mengambil keputusan bersama. Dan yang ketiga, melakukan evaluasi atau komunikasi yang baik. Selanjutnya yang kedua, dampak negatif yang kedua yaitu memengaruhi kesehatan. Biasanya orang yang akan merasa tertekan, tidak nyaman, dan lain sebagainya yang kemudian memicu terjadinya penyakit, khususnya psikologis. Untuk menghindari hal ini, maka kita dapat bekerja dan bersosialisasi sebaik mungkin agar tidak mengalami dampak mobilitas sosial vertikal ke bawah atau penurunan status sosial. Lalu bisa juga kita menyesuaikan diri dan tidak ambil pusing dengan dampak mobilitas sosial. Dan kita berusaha melakukan yang terbaik setiap saat. Baiklah teman-teman, cukup sekian penyampaian materi dari kelompok 10. Saya mewakili kelompok 10 memohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang tepat dan menyakiti hati kalian. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.